Pemodelan prediktif adalah teknik statistik yang menggunakan data historis dan algoritma untuk memprediksi hasil masa depan. Ini melibatkan berbagai metode, termasuk regresi, machine learning, dan data mining untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksi yang akurat. Pemodelan prediktif sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti keuangan, pemasaran, kesehatan, dan banyak lagi. Berikut ini adalah panduan komprehensif tentang pemodelan prediktif, termasuk langkah-langkah, teknik, dan contoh penerapannya. Pentingnya pemodelan prediktif. 1. Pengambilan keputusan yang informatif. Prediksi akurat, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dengan memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis. Optimalisasi proses. Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka berdasarkan prediksi tren dan pola. 2. Peningkatan efisiensi. Automasi. Mengotomatisasi proses pengambilan keputusan dengan prediksi yang dihasilkan dari model prediktif. Pengurangan risiko, membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko dengan memprediksi kejadian yang tidak diinginkan. 3. Personalisasi dan penargetan. Pemasaran yang lebih efektif, memungkinkan personalisasi dan penargetan yang lebih tepat dalam kampanye pemasaran. Pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah pemodelan prediktif. 1. Pengumpulan data, sumber data, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, file CSV, API, atau web scraping. Kualitas data, memastikan bahwa data yang dikumpulkan berkualitas tinggi, lengkap, dan relevan. Mengatasi missing values, mengisi atau menghapus data yang hilang. Mengatasi outliers, mengidentifikasi dan menangani outliers yang dapat mempengaruhi model. Transformasi data, mengubah data ke format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut, seperti normalisasi atau encoding variabel kategorikal. 3. Eksplorasi data, visualisasi data, menggunakan grafik dan diagram untuk memahami distribusi dan hubungan dalam data. Statistik deskriptif, menghitung ukuran kecenderungan sentral dan variabilitas untuk mendapatkan gambaran awal tentang data. 4. Pemilihan fitur, identifikasi fitur relevan, memilih variabel yang relevan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil prediktif. Pengurangan dimensi, menggunakan teknik seperti PCI untuk mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting. Pembagian data, data training dan testing, membagi dataset menjadi set training dan set testing untuk mengevaluasi kinerja model. Cross-validation, menggunakan teknik cross-validation untuk memastikan model tidak overfitting. 6. Pemilihan model. Model linear, seperti regresi linear untuk prediksi yang sederhana. Model non-linear, seperti decision trees, random forests, dan neural networks untuk prediksi yang lebih kompleks. 7. Pelatihan model. Algoritma machine learning, menggunakan algoritma yang sesuai untuk melatih model pada data training. Hyperparameter tuning menyesuaikan hyperparameter model untuk meningkatkan kinerja prediktif. 8. Metrik evaluasi, menggunakan metrik seperti MSI, RMSI, MAI, dan R2 untuk mengevaluasi kinerja model. Validasi model, menguji model pada data testing untuk memastikan model dapat digeneralisasi ke data baru. Simen, implementasi model. Deployment, mengimplementasikan model dalam lingkungan produksi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Monitoring dan maintenance, memantau kinerja model secara berkala dan melakukan update jika diperlukan. Teknik pemodelan prediktif. 1. Regresi. Regresi linear, model prediksi yang sederhana untuk memprediksi hubungan linier antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Regresi logistik digunakan untuk prediksi probabilitas hasil biner. 2. Tree-based methods, decision trees, model yang membagi data menjadi subset berdasarkan fitur yang memberikan pemisahan terbaik. Random forests, kombinasi dari banyak decision trees untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Gradient boosting machines, metode boosting yang membangun model kuat dari kombinasi model lemah. 3. Support vector machines, linear SVM, digunakan untuk klasifikasi dengan margin maksimum. Non-linear SVM menggunakan kernel trick untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. 4. Neural networks, feed-forward neural networks, model dasar neural networks untuk prediksi kompleks. Convolutional neural networks
digunakan untuk data gambar dan pengenalan pola. Recurrent neural networks digunakan untuk data berurutan seperti teks dan time series. 5. Clustering, K-means clustering, metode sederhana untuk mengelompokkan data menjadi cluster berdasarkan kesamaan. Hierarchical clustering, mengelompokkan data dalam bentuk hierarki. 6. Dimensionality reduction, principal component analysis, mengurangi dimensi data sambil mempertahankan variabilitas maksimum. Metode untuk visualisasi data dalam dimensi rendah. Contoh penerapan pemodelan prediktif SATA, prediksi penjualan, menggunakan model prediktif untuk memprediksi penjualan masa depan berdasarkan data historis. Churn prediction, memprediksi pelanggan yang mungkin akan berhenti menggunakan produk atau layanan. 2. Dalam pendidikan, prediksi prestasi siswa, memprediksi kinerja akademik siswa berdasarkan data sebelumnya. Penerimaan mahasiswa, menggunakan model untuk memprediksi keberhasilan penerimaan calon mahasiswa berdasarkan data aplikasi. 3. Dalam kehidupan pribadi, manajemen keuangan, memprediksi pengeluaran masa depan untuk perencanaan keuangan yang lebih baik. Kesehatan dan kebugaran, memprediksi risiko kesehatan berdasarkan data gaya hidup dan medis. 4. Dalam komunitas, kejahatan prediktif, memprediksi area yang berisiko tinggi untuk kejadian kejahatan, memprediksi penyebaran penyakit berdasarkan data epidemiologi. Alat dan teknologi untuk pemodelan prediktif. 1. Bahasa pemrograman, Python dengan pustaka seperti scikit-learn, TensorFlow, dan Keras untuk pemodelan prediktif. Dengan pustaka seperti Caret, Random Forest, dan NNet untuk analisis dan prediksi statistik. 2. Platform analisis data, Jupyter Notebook, lingkungan interaktif untuk pengembangan dan pelatihan model. Platform berbasis cloud untuk pemodelan prediktif dengan Python. 3. Perangkat lunak statistik, SPSS Modeler, alat untuk pemodelan prediktif yang mudah digunakan dengan antarmuka drag and drop. SAS, platform analisis data yang kuat untuk pemodelan prediktif. Kesimpulan, pemodelan prediktif adalah alat yang sangat kuat untuk membuat prediksi yang akurat dan informatif dari data historis. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan menggunakan teknik yang sesuai, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi. Implementasi pemodelan prediktif dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat.